GBI Gideon ada karena Tuhan yang mengutus. GBI Gideon ada untuk menyelamatkan yang terhilang. GBI Gideon ada untuk membangkitkan iman kita semua bahwa sungguh Tuhan selalu menyertai kita apapun musim hidup kita. The Lord is with us. Dan itu semua digenapi melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Sekarang, marilah kita bergandengan tangan menjadi Mega Church Pentakosta yang sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bertumbuh bersama menjadi murid Kristus. Biarlah GBI Gideon menjadi rumah kita bersama, rumah penyembahan, rumah persekutuan, rumah pengajaran, rumah pelayanan, rumah penginjilan. Mari bangkit dan maju bersama pahlawan Kristus. The Lord is with us.
pribadi yang kami andalkan. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalih kuasa dari tempat maha tinggi,
isi hati-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudari. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya. Ya, kita bersyukur kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Siapa yang percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya juga ingin mengucapkan selamat datang buat setiap kita ya yang boleh datang ke tempat ini, bahkan mungkin yang baru pertama kali. Ya, biarlah ini menjadi rumah untuk kita bersama. Kita boleh bertumbuh bersama, berakar, bertumbuh, terus berbuah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul The Blessings of Transformation. Boleh baca sama-sama kalimat ini? 1, 2, 3. The Blessings of Transformation. Boleh dengan suara lebih keras kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. The Blessings of Transformation. Ada berkat yang Tuhan sediakan, berkat-berkat yang Tuhan sediakan di balik transformasi hidup kita. Nah, mari kita akan baca Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya ajak untuk kita akan baca bersama-sama ayat ini ya, ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Boleh dengan lebih keras suara kita. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, The Blessings of Transformation ini menarik. Mengapa? Karena kalau Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mengikuti begitu ya ibadah-ibadah kita dari bulan yang lalu, dan mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari juga mungkin bisa mengikutinya secara online begitu di YouTube GBI Gideon. Nah, di situ kalau Bapak Ibu Saudara-saudari memperhatikan, kita selama bulan lalu ketika saya menyampaikan firman, kita sudah banyak membahas mengenai ibadah, penyembahan. Kita belajar bagaimana ternyata dalam firman Tuhan Mazmur 95, Mazmur 97 itu berbicara bagaimana kita perlu bersorak-sorai bagi Tuhan, bagaimana kita perlu sujud menyembah Tuhan, bagaimana kita perlu mendengar suara isi hati Tuhan. Dan menariknya di Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua ini, itu lalu berbicara mengenai ibadah yang sejati, penyembahan yang sejati. Bagaimana sungguh-sungguh supaya ibadah penyembahan kita itu sejati, sungguh-sungguh murni adanya. Tetapi kemudian kalau Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingat gitu ya, kita dalam misi GBI Gideon setelah penyembahan kita akan berbicara mengenai persekutuan. Dan bulan ini kita akan memasuki akan banyak membahas mengenai persekutuan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara-saudari tahu bahwa menarik, mengapa? Karena Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua ini berbicara mengenai bagaimana hidup kita perlu ditransformasi terlebih dahulu. Baru setelah itu ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan seterusnya itu berbicara bagaimana kita itu bisa memiliki relasi yang baik sebagai satu komunitas orang-orang percaya. Tetapi kemudian dilanjutkan lagi sampai ke ayat-ayat yang terakhir dari Roma 12 ini, itu isinya mengenai bagaimana kita juga bisa berdampak bagi orang-orang yang tidak percaya. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak percaya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita masuk dalam pembahasan ini, The Blessings of Transformation ini. Saya pernah punya salah seorang rekan begitu ya, seorang yang saya kenal, yang beliau itu bahkan sudah sekolah teologi, bahkan sampai menjadi hamba Tuhan yang luar biasa begitu ya. Di gereja mempunyai posisi yang cukup tersohor begitu ya.
Tetapi ternyata apa yang terjadi di gerejanya, banyak yang mengeluhkan bagaimana seseorang ini ternyata dia mulutnya masih suka berbohong, ya, menceritakan yang tidak benar. Bagaimana dia memperlakukan orang-orang di sekitarnya itu dengan pilih kasih. Satu lebih disukai, satu tidak lebih disukai. Dan bagaimana kemudian dia suka menyombongkan diri, menganggap diri yang paling hebat dan yang lain yang salah, yang lain yang lebih rendah, yang lain yang lebih jelek, dia yang paling tinggi sendiri, paling benar sendiri. Dan akhirnya menariknya adalah orang-orang di sekitarnya lebih suka tidak ada dia daripada ada dia di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sesuatu yang sangat ironis bukan? Sesuatu yang sangat menyedihkan bukan? Ketika seseorang itu sudah berproses sedemikian lama, bertumbuh menjadi anak Tuhan, bertumbuh sampai menjadi hamba Tuhan, ada sebuah posisi tapi ternyata seperti itu. Bahkan saya sempat berjumpa dengan salah seorang begitu ya, seorang rekan juga, dia sampai berkata seperti ini, sudahlah, aku nggak Kristen lagi sekarang. Loh kenapa? Dulu nggak Kristen. Aku dulu aktif di gereja itu, gereja tertentu yang dia sebutkan. Lalu terus, wah orang-orangnya itu baik, hamba Tuhannya baik, majelisnya, diaken-diakennya, wah itu semuanya itu orang yang bermuka dua, yang tidak berintegritas, tampil di depan apa, di belakangnya apa, sehingga membuat jadi batu sandungan bagi orang tersebut, rekan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita juga menemui orang-orang di sekitar kita yang mungkin seperti itu? Lu dia katanya anak Tuhan, lu dia katanya pelayan Tuhan, lu dia katanya hamba Tuhan, lu dia katanya terus beraktif ke gereja dan aktif melayani Tuhan, tetapi mengapa perilakunya seperti itu, mengapa hidupnya seperti tidak pernah mengalami transformasi itu, seperti tidak pernah diubahkan seperti itu. Dan lalu itu menjadi batu sandungan ganjalan bukan hanya bagi kita, mungkin juga bagi orang-orang lain yang sekitar kita yang kita kenal. Tetapi lebih jauh Bapak Ibu Saudara, mari kita berkaca kepada diri kita. Apakah jangan-jangan malah kita yang jadi batu sandungan buat orang lain? Kasih tahu kanan kirinya, jangan jadi batu sandungan buat orang lain ya. Lalu kasih tahu lagi tuh, yang kasih tahu kita, kasih tahu balik gitu ya. Ayo kita sama-sama berubah ya. Ayo kita sama-sama berubah gitu ya. Mari kita sama-sama berproses. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebab itu maukah saat ini kita mengambil waktu ya untuk kita berhenti sejenak, untuk kita mulai melihat diri kita sendiri, untuk kita mulai mengevaluasi diri kita sendiri. Adakah kita sungguh-sungguh mau bertransformasi dalam hidup kita ini? Dan dalam Roma 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, namanya bertransformasi, namanya berubah. Perubahan itu terus berkelanjutan. Tidak lalu, oh dia dulu aku sudah berubah, sekarang mungkin karena faktor banyaknya pengalaman pelayanan, banyaknya pengalaman bergereja, bahkan mungkin faktor usia, lalu kita berkata, oh aku gak perlu berubah lagi, itu bukan aku, ya aku gak bisa berubah lagi. Enggak gitu ya. Tapi diajarkan firman, perubahan itu adalah sesuatu yang terjadi secara terus menerus, berubah makin baik, makin baik, makin baik. Nah kalau lalu mungkin sebagian dari kita bertanya, ya mengapa kita harus mengalami perubahan, mengapa kita harus bertransformasi? Jawabannya jelas, karena ternyata ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan ketika kita mau bertransformasi, ketika kita mau terus berubah, berproses dan berproses itu. Nah mari kita melihat ya, sebab itu apa saja berkat yang Tuhan sediakan ketika kita mau bertransformasi ini. Yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita dari teks ini adalah kita akan semakin menyelami kasih Kristus. Boleh baca sama-sama kasih Kristus? 1, 2, 3. Kasih Kristus. Dengan lebih keras lagi, 1, 2, 3. Kasih Kristus. Ketika kita bertransformasi, maka kita akan semakin menyelami kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa? Mungkin kita bertanya, mengapa bisa? Karena ternyata di dalam Roma 12 ayat yang pertama ini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Nah ternyata kata aku menasihatkan kamu, kalau dalam terjemahan baru di LA ini, itu di tengah-tengah kalimat gitu ya. Tetapi sebenarnya dalam bahasa aslinya, aku menasihatkan kamu ini di awal kalimat.
Jadi sebetulnya kalimat ini berbunyinya, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, ya, karena apa yang saudara itu demi kemurahan Allah baru setelah itu. Ya, sebab itu ini nasihat yang penting dari Paulus yang perlu kita perhatikan. Nah, nasihatnya apa? Kita cepat-cepat bertanya, apa sih nasihatnya Paulus ini? Apa sih nasihatnya? Jelas transformasi, iya. Tetapi ternyata Paulus tidak buru-buru langsung, ini loh nasihatku, enggak, gitu ya. Ini loh nasihatku, enggak. Tetapi dia memberikan dasarnya dulu. Apa yang mau aku berikan kepada kamu, nasihat yang mau aku berikan kepadamu, dasarnya itu harus kamu pegang dulu. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah karena itu menunjukkan sesuatu yang sudah Paulus bicarakan dari Roma pasal 1 sampai pasal 11. Karena semuanya itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Boleh katakan bersama-sama kemurahan Allah. 1, 2, 3. Kemurahan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu ini sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ketika kita bertransformasi, kita tidak akan pernah bisa bertransformasi sebelum kita sungguh-sungguh memperhatikan kemurahan Allah. Kita tidak akan pernah bisa mengalami perubahan dalam hidup kita selama kita tidak memperhatikan secara mendalam kemurahan Allah itu. Kemurahan Allah inilah yang menjadi kekuatan fondasi kita untuk kita terus bertransformasi. Dan kemurahan Allah ini, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara tanya, apa kemurahan Allah itu seperti apa? Itu sebetulnya ada di dalam pasal 1 sampai pasal 11, panjang lebar diterangkan oleh Paulus, tetapi ini pas yang momen kemerdekaan, saya ingin mengutip satu saja. Itu Roma 6 ayat 22. Inilah salah satu bentuk kemurahan Allah dalam Roma 6 ayat 22. Dikatakan di situ, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ya, jadi kita bersyukur ya, kalau bangsa Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sudah dimerdekakan dari penjajah bangsa Indonesia. Tetapi kita sebagai warga negara kerajaan surga, kita juga sudah dimerdekakan dari dosa. Dan ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita sekarang mengabdinya kepada Allah, kita menjadi hamba Allah. Ya, dalam dikatakan kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mungkin saudara-saudara bertanya, apa maksudnya? Yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pengudusan itu kalau kita baca dalam firman Tuhan, itu ada terbagi dalam 3 ini ya, perjalanan begitu ya. Bagaimana kita pertama kali kita sudah dikuduskan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita orang berdosa, kita orang yang memurkai Allah, kita orang yang seharusnya dibinasakan oleh Allah, tapi dikuduskan oleh salib Kristus. Oleh salib Kristus secara posisi sekarang kita menjadi orang-orang yang hidupnya kudus adanya. Tetapi tidak berhenti sampai situ, lalu kita perlu terus berjalan. Setelah kita menjadi kudus adanya, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, kita memang menjadi milik Allah, lalu kita berlanjut dalam proses pengudusan itu. Seperti kata Alkitab itu, kuduslah kamu sebab Bapamu itu kudus adanya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, kita terus perlu berproses dalam keselamatan hidup kita, dan sampai akhirnya kita mencapai pada pengudusan puncak itu, yaitu adanya hidup yang kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bersyukurnya adalah dari titik di sini kita dikuduskan sampai titik di sini kita tidak berjalan seorang diri. Firman Tuhan itu berkata, ketika kita berjalan seperti ini, ya, bukan hanya Yesus yang memegang kita. Kalau katakan alat ini adalah diri kita, yang tangan kanan saya adalah Tuhan Yesus memegang kita, tetapi tangan kiri saya itu juga adalah Bapa yang memegang kita. Sehingga ketika dua ini sudah memegang, siapa yang bisa melepaskan kita dari tangan Tuhan? Tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Bahkan dikatakan Roh Kudus itu dimeteraikan dalam hidup kita, sehingga itu menjadi jaminan keselamatan kita sampai kita memperoleh hidup yang kekal itu. Dan ketika kita terus mendalami begitu dahsyatnya kemurahan Allah ini, inilah yang akan membuat kita, oke, Tuhan, kalau aku sudah demikiannya dikuduskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan berkat kemurahan Allah itu, kasih Allah itu, maka sekarang aku mau untuk
sehingga kita tidak lagi menjadi batu sandungan buat orang-orang di sekitar kita, tapi kita terus berubah makin hari makin baik. Siapa yang mau terus berubah makin hari makin baik, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sore-sore yang meriah bagi Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang sudah menerankan dalam hidup kita terus hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya teringat begitu ya, pernah suatu ketika saya itu mengikuti sebuah retret. Bahkan itu bayangkan, saya kelas SD, kelas 5 atau 6 SD. Waktu retret itu sekolah yang mengadakan retret begitu ya. Wah, dipaparkan Tuhan tuh mengasihimu, Tuhan tuh menyayangimu, luar biasa, nangkep pesannya kasih Tuhan. Kemudian ditantang bikin komitmen gitu ya, bikin komitmen, ayo ditulis di kertas. Oke, selesai, pulang dari itu waktu sekolah, saya pengakuan dosa gitu ya, saya bersama dengan teman-teman saya yang saya ada ikut di situ, lalu ngomong tuh ulangan gitu, nyontek gitu ya, nyontek gitu. Salah satu teman saya itu bisa nyeletuk loh, gini, enggak, aku gak mau nyontek. Lu kenapa? Aku sudah komitmen sama Tuhan. Lu terus, Tuhan Yesus sayang sama aku sudah komitmen, masa sekarang aku nyontek? Dan itu benar-benar Bapak Ibu saudara, itu langsung menusuk gitu ya, ya Tuhan, luar biasa ya. Saya yang ikut retret ya iya, saya ikut sekolah minggu ya iya gitu, tapi tetap aja gitu ya, dan merubah karena lewat gitu, seperti itu semua lewat gitu, dan tetap aja nyontek gitu ya. Ya teman saya SD gitu ya, dari kelas 5 sampai SD, dia tangkap itu kasih Tuhan, dia tangkap itu cinta Tuhan, dia tangkap itu kemurahan Tuhan, dia buat komitmen di hadapan Tuhan, dan dia bisa ketika sekitarnya ngomong nyontek, dia bisa gitu ya dengan komitmen, enggak, aku nggak mau nyontek, aku sudah berkomitmen di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Dan sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah kita semakin menyelami kasih Kristus, semakin menyelami kemurahan Allah, semakin menyelami yang namanya anugerah Tuhan. Dan ketika kita semakin menyelami itu, kita akan menangkap kasih Kristus. Ini berkat yang luar biasa yang kita tangkap ketika kita mau mengalami perubahan. Karena sekali lagi kita tidak akan pernah bisa mengalami perubahan tanpa kita menyelami kemurahan Allah. Kalau mau berubah, mau tidak mau, harus didasari dari kita menyelami kemurahan Allah dulu. Sudah tangkap, baru kita berubah. Amin. Inilah berkat yang pertama. Ketika kita mau, oke Tuhan, aku mau terus berproses, otomatis kita akan mengalami berkat yang menerima berkat yang pertama ini. Kita akan semakin menyelami kasih Kristus. Tapi yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, bukan hanya menyelami kasih Kristus, tetapi kita juga akan memiliki ibadah yang sejati. Katakan sama-sama, ibadah yang sejati. 1, 2, 3. Ibadah yang sejati. Kita akan memiliki ibadah yang sejati. Maksudnya bagaimana? Ya ibadah kita bukan hanya sekedar rutinitas, bukan hanya sekedar asal datang lalu lewat, lalu tidak ada artinya, datang ke gereja dan pulang tidak dapat apa-apa dan tidak mengalami apa-apa di hadapan Tuhan juga. Ya mungkin sama, nggak ada bedanya kita datang ke gereja atau kita datang ke mall atau kita datang ke tempat lain, karena toh di gereja juga tidak dapat apa-apa. Nah lalu bagaimana kita bisa beribadah dengan ibadah yang sejati ini? Nah, ternyata di dalam ayat yang pertama, di sinilah baru Paulus berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, mungkin sebagian dari kita yang mengingat begitu ya, firman Tuhan yang sudah saya sampaikan di bulan yang lalu. Berkali-kali itu saya sudah selalu menyampaikan bagaimana pemazmur menggambarkan ibadah itu kita bersorak-sorai dulu, lalu kemudian kita sujud menyembah. Tetapi ingat, ekspresi penyembahan terdalam itu selalu melibatkan hati, sampai kepada hati kita mau dibentuk oleh Tuhan, hati kita mau menjauhi kejahatan, tapi hati kita justru sebenarnya semakin mencintai Tuhan. Ekspresi penyembahan bukan hanya soal ya kita perlu memang bersorak-sorai, dan itu memang pemazmur mengajak kita semua sujud menyembah, memang perlu, karena memang itu yang
diajak juga oleh firman Tuhan, diajarkan kepada kita, tetapi ekspresi penyembahan terus masuk makin dalam, sampai kepada hati kita yang terdalam, yang mau dibentuk oleh Tuhan, yang mau taat kepada Tuhan, yang mau semakin mengasihi Tuhan. Dan inilah yang juga disampaikan dalam kitab Roma ini, sampai bagaimana kita mau mempersembahkan tubuh kita. Dan ternyata ini bukan sekali ini Paulus tulis. Ya, kalau Bapak Ibu saudara mungkin bertanya, apa sih pentingnya Paulus menulis ini? Ternyata sangat penting. Mengapa? Karena ternyata dia dalam Roma pasal 6 dia juga sudah pernah membahas hal itu. Jadi Roma 12 itu dia menekankan sekali lagi, menegaskan sekali lagi apa yang sudah dia sampaikan di Roma 6. Di Roma 6 itu dia berkata seperti ini, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Persis ya seperti yang firman Tuhan yang lalu di Mazmur. Bagaimana ketika hati kita diubahkan, ekspresi penyembahan terdalam itu sampai kepada hati, kita jadi membenci kejahatan. Jangan dipakai sebagai senjata kelaliman. Jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu kamu mati, tetapi yang sekarang kamu hidup. Dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi justru seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, semua aspek dalam hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dan dikatakan itu adalah ibadah kita yang sejati. Nah, menarik, ibadah yang sejati ini Bapak Ibu saudara-saudari dalam bahasa Inggrisnya gitu ya, itu memang dalam bahasa aslinya itu bisa mewakili beberapa arti. Nah, ibadah yang sejati itu dalam terjemahan ESV, bahasa Inggris ESV, itu dikatakan spiritual worship. Ibadah yang spiritual, penyembahan yang spiritual, yang artinya begini, ini bukan lagi bicara soal kamu mengorbankan tubuhmu di atas mesbah dupa bakaran, ya dibakar tubuh kita atau mempersembahkan sesuatu yang bersifat fisik, tetapi ini lebih kepada bersifat spiritual, yang artinya hatimu, rohmu, semuanya itu dipersembahkan untuk Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Reasonable service dalam NET, yang artinya inilah ibadah yang sewajarnya, ya seharusnya sedemikianlah, begitu ya. Dalam NIV, true and proper worship, ibadah yang benar, yang berkenan, yang memang ya seharusnya seperti itu, yang tepatnya, yang sepantasnya lah, harusnya seperti itu. Mengapa? Ketika kita memahami ada kemurahan Allah yang demikian dahsyat, maka kita lalu sekarang mempersembahkan tubuh kita, dan ketika kita mempersembahkan tubuh kita akan memiliki ibadah yang sejati, ibadah yang spiritual sifatnya, ibadah yang sewajarnya, yang sepantasnya di hadapan Tuhan, ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Dan berkat itu bisa kita nikmati hanya jika kita mau bertransformasi. Jadi ketika kita bertransformasi, kita bukan saja semakin menyelami kasih Kristus, tapi kita akan memiliki ibadah yang sejati. Mungkin sebagian dari kita masih bertanya-tanya lagi, iya tapi aku nggak ngerti maksudnya apa sih kita harus mempersembahkan tubuh, ini masih nggak paham. Dalam Roma 12 ayat yang pertama dalam terjemahan bahasa Inggris The Message, itu saya suka, itu bahkan diberi penjelasan. Ini ya, Message. Dia berkata seperti ini, take your everyday ordinary life, biarlah seluruh kehidupan kita sepanjang ya, apapun yang kita kerjakan dalam sehari-hari hidup kita, you're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Artinya, baik kita mau tidur, baik kita mau makan, baik kita mau pergi bekerja, bahkan kita mau menjalani aktivitas hidup kita sehari-hari, semuanya itu mari kita serahkan hanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, biarlah semua aspek hidup kita persembahkan hanya kepada Tuhan. Kita terus bertransformasi, dan itu
saat itulah kita akan menerima berkat Tuhan, yaitu apa? Kita akan menerima berkat kita jadi memiliki ibadah yang sejati. Saya teringat begitu ya, pada waktu saya SMA, itu ada dua teman saya yang menarik. Dia yang satu itu begitu aktif di gereja, sampai yang namanya studi itu sama dia dikesampingkan. Lalu apa yang terjadi? Seperti yang bisa kita tebak, namanya nggak pernah belajar, nggak naik kelas, begitu ya, nggak naik kelas. Lalu apa yang terjadi? Dia telepon sama saya. Dia akhirnya meninggalkan Tuhan. Begitu dia meninggalkan Tuhan, lalu dia berkata seperti ini, kenapa kamu kok sampai meninggalkan Tuhan? Dia bilang, iya, aku melayani Tuhan luar biasa di gereja, aku habiskan semua waktuku buat Tuhan. Tetapi temanku yang tidak Kristen, nilai ujiannya lebih bagus daripada aku. Lalu dia mulai bertanya, mana janji Tuhan yang katanya kamu akan jadi kepala dan bukan ekor, kamu akan ada di atas dan bukan di bawah, begitu ya. Tidak ada janji Tuhan itu semua. Sudah tidak usah ikut-ikut Tuhan lagi. Kalau kita mengerti teks ini, kita akan jadi paham, ya sebetulnya yang namanya mempersembahkan hidup bukan hanya soal berbicara aktivitas gereja yang perlu mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi aktivitas studimu, sekolahanmu, itu pun juga perlu kamu persembahkan kepada Tuhan. Ya belajarlah, berikan yang terbaik. Bahkan satu teman saya yang lain, waktu UNAS SMA, ya waktu itu masih UNAS, nggak tahu sekarang ya. Kalau mungkin ada teman-temannya yang masih SMA, saya nggak tahu apakah ada ya. Namanya apa gitu ya kalau yang sekarang. Waktu itu UNAS, ujian nasional gitu ya. Waktu ujian nasional dia tinggal ke gereja untuk latihan acara gereja, dan seperti yang bisa kita tebak akhirnya apa? Dia nggak lulus. Bukan hanya nggak naik kelas, tapi tidak lulus SMA gitu ya. Dan sekali lagi kalau kita mengerti firman Tuhan ini, kita akan langsung menangkap, ya seharusnya seluruh hidup kita inilah kita persembahkan kepada Tuhan. Bukan hanya soal pelayanan di gereja dipersembahkan kepada Tuhan, tapi studi kita, pekerjaan kita, bahkan tidur kita, semua aktivitas hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Baru itu kita bisa memiliki ibadah yang sejati. Siapa yang mau mempersembahkan seluruh aktivitas hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan? Boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang saya bagikan adalah kita bukan hanya akan menikmati, menyelami kasih Kristus makin dalam. Kita bukan hanya akan memiliki ibadah yang sejati, tetapi juga yang ketiga adalah kita akan memiliki pikiran yang terus diperbarui. Katakan sama-sama pikiran, 1, 2, 3. Boleh dengan lebih keras, 1, 2, 3. Pikiran kita yang akan terus diperbarui. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, pikiran kita bukan lagi menjadi pikiran yang lama, pikiran yang penuh dengan dosa, pikiran yang tidak berpengharapan, pikiran yang putus asa, pikiran yang mati pengharapannya. Tetapi pikiran kita akan terus diperbaharui menjadi pikiran yang serupa dengan Kristus, pikiran yang punya pengharapan di dalam Kristus, pikiran yang dikuduskan di dalam Kristus, yang sejalan dalam Kristus, yang hidup di dalam Kristus. Dalam Roma 12 ayat yang kedua itu dikatakan bagaimana kita mempersembahkan hidup itu. Ada dua aspeknya, itu aspek negatif dan aspek positif. Aspek negatifnya adalah katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dan dalam bahasa Inggris itu menarik, dalam NIV dikatakan do not conform to the pattern of this world. Janganlah sampai kita menjadikan pola yang ada di dunia, yang ada di sekitar kita, pola itu menjadi teladan bagi kita. Justru pola yang ada di dunia ini kita jadikan teladan. Seharusnya justru polanya Kristus yang kita jadikan teladan. Dan bahkan di dalam ayat ini itu dikatakan do not be conformed to this present world, dunia hari ini. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan dunia hari ini itu jahat adanya. Makanya jangan jadi serupa dengan dunia ini. Jangan kita mengikuti pola-pola yang ada di dunia ini. Jangan pola-pola di dunia ini dijadikan teladan dalam hidup kita. Karena dunia ini jahat adanya.
Galatia 1 ayat 4 di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Yang artinya mari kita juga memahami, menangkap bahwa dunia ini jahat adanya, dan Yesus Kristus Tuhan sudah melepaskan kita dari dunia yang jahat ini. Sebab itu mari kita berubah menjadi makin baik. Jangan lagi mengikuti patternnya dunia ini, polanya dunia ini. Jangan itu dijadikan teladan. Tetapi aspek positifnya apa? Tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Mari kita berubah oleh pembaruan budi kita. Berubahlah, inilah kata transformasi itu tadi muncul. Bagaimana kita bertransformasi, dan itu menunjukkan terus menerus dari hari ke hari selama kita hidup sebagai orang percaya. Kita terus diubah makin hari makin jadi serupa pada Kristus, sampai pada akhirnya kita melihat adanya total perubahan dari hidup kita yang lama kepada hidup kita yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting. Mengapa? Karena pembaruan budi itu berbicara soal budi itu sebenarnya dalam bahasa aslinya adalah pikiran, the mind ya, pikiran kita. Nah, berbicara soal pikiran kita ini, perubahan itu adalah berasal dari dalam keluar. Dari dalam keluar perubahan itu muncul. Mengapa? Karena dari pikiran itu kita memunculkan outputnya itu apa yang hasil buah pemikiran kita. Dari pikiran kita itu menghasilkan tindakan kita dalam merespon sesuatu. Bahkan pikiran kita itu yang akan membuat kita bisa mengontrol bagaimana ketika kita ada sebuah perasaan, sebuah emosi, bagaimana kita bisa bersikap merespons terhadap emosi kita dengan tepat. Semuanya dari pikiran itu. Tapi bukan pikiran yang penuh dengan dosa, tapi pikiran terus diperbaharui oleh Kristus. Sebab itu Bapak Ibu Saudari, sangat penting begitu ya untuk kita, bagi kita yang sudah ikut selama ini aktif begitu, kita tahu ada yang namanya ibadah hari Minggu, kita diperbaharui pikiran kita. Bahkan setiap pagi di dalam grup itu ada yang namanya saat teduh, dibagikan terus begitu ya materinya. Bahkan Bapak Ibu kalau melihat selama satu minggu kita selalu membahas yang namanya renungan siang, itu urut dari kitab Kejadian begitu ya, dan kita sudah membahas kejadian pasal pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bahkan minggu lalu sudah sampai minggu ini maksud saya itu sudah sampai pasal yang ke-6. Karena apa? Jarang begitu ya ada kita yang sudah jadi Kristen sekian lama, kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan sekian lama, dan kita pernah mendengarkan renungan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu secara lengkap, secara utuh gitu ya. Hampir tidak ada. Dan itu yang mau kita kerjakan. Bagaimana supaya ketika kita beribadah di tempat ini, kita menjadi jemaat Tuhan yang Tuhan tempatkan di tempat ini, kita boleh belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu lengkap. Kita pernah dengar semua renungan firman Tuhan dari seluruh kitab yang ada di dalam kitab itu. Bahkan bagi yang muda-muda ada konsel, pasangan muda youth ada konsel. Ya, lalu di tengah minggu kita juga ada menara doa. Bapak Ibu Saudara, semuanya itu kita adakan untuk apa? Untuk terus menuntut kita merubah pikiran kita, karena pikiran adalah pusat fokus dari semua perubahan yang ada. Dan ketika kita mau berubah, berkat Tuhan ini yang kita terima, kita akan mengalami yang namanya perubahan pikiran. Bukan dipenuhi dengan dosa, bukan dipenuhi dengan keputusasaan, bukan dipenuhi dengan ketidakadaan pengharapan, tetapi pikiran kita justru semakin dibebaskan, dimerdekakan, dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa. Pikiran kita dipenuhi dengan pengharapan di dalam Kristus, dipenuhi dengan sukacita di dalam Kristus, dan terus kita berjalan bersama dengan Kristus. Saya teringat begitu ya, ada momen di dalam kehidupan saya itu bagaimana ketika saya dulunya aktif beribadah, lalu ada sempat satu masa titik saya tiba-tiba menjadi
kosong dan saya hanya beribadah di hari Minggu saja. Di tengah-tengah minggu itu kosong sekali gitu ya. Sampai satu ketika pada waktu itu nggak kerasa kebiasaan aktif, tiba-tiba hanya hari Minggu ada satu titik di masa itu nggak kerasa pada saudara-saudari. Terasanya ya biasa gitu ya. Tetapi pada satu titik lalu mulai begitu ya, di tengah minggu juga ikut ibadah, nanti sampai hari Sabtu ikut ibadah, Minggu ikut ibadah lagi, aktif lagi. Tiba-tiba itu rasanya tuh seperti itu refresh begitu ya. Oh iya ya, wah sekarang makin kaya ya dengan firman Tuhan, dengan pimpinan firman Tuhan. Wah harus seperti ini, seperti itu. Wah firman Tuhan anugerahnya ini, anugerahnya itu, dan lain sebagainya. Coba Bapak Ibu Saudara alami sendiri begitu ya. Bahkan renungan pagi yang dibagikan setiap pagi itu akan ada terasa perbedaannya Bapak Ibu Saudara, antara cuma kita sekedar asal baca, oh terima di WA, selesai kita baca selesai begitu ya. Dengan lalu kita kemudian ketika kita menerima di WA itu lalu kita ambil waktu untuk kita duduk di hadapan Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan, kita doa penyembahan. Bahkan bagi kita yang sudah dikarunia bahasa roh, kita berdoa dalam bahasa roh. Lalu kemudian kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan, kita tangkap apa yang isi hati Tuhan. Ada ayat Alkitabnya, kita buka ayat Alkitabnya, kita baca, kita selami ayat firman Tuhannya, itu mau menyampaikan firman Tuhan apa. Bahkan di renungan pagi itu dibagikan selalu ada pertanyaan refleksinya apa hati kita perlu dikalibrasikan lagi, yang perlu diluruskan kembali, perlu difokuskan kembali. Yang itu kita coba, lalu kita tutup dalam doa. Itu akan ada terasa perbedaannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Bagaimana lalu pikiran kita makin diperbarui, bagaimana lalu kita makin mendapatkan berkat Tuhan ini. Ketika kita bertransformasi, pikiran kita tidak lagi dipenuhi dengan keputusasaan dan dosa, tetapi justru dipenuhi dengan pengharapan dan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, biasanya 3 ya poinnya, sekarang bonus gitu ya. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudari, berkat dari perubahan hidup kita itu bukan saja kita akhirnya karena ketika kita berubah kita bisa semakin menyelami kasih Kristus, bukan saja lalu kita bisa semakin memiliki hidup yang selain menyelami kasih Kristus, kita bisa memiliki hidup yang ibadahnya itu sejati adanya. Bukan saja lalu pikiran kita diperbaharui, tetapi terus yang keempat Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan dapat mengenal kehendak Allah. Boleh sama-sama katakan kehendak Allah? 1, 2, 3. Oke, kehendak Allah. Kita akan semakin dapat mengenal kehendak Allah. Bukankah ini seringkali yang kita pertanyakan? Mana sih yang namanya kehendak Allah itu? Bukankah ini sering kita pertentangkan? Kehendak Allah kok rasanya itu tidak baik ya buat aku. Apa yang terjadi sekarang ini berdasarkan kehendak Allah harusnya nggak kayak gitu, harusnya bisa yang lebih baik lagi, harusnya seperti ini dan seperti itu, dan itu akan jauh lebih baik. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi menariknya apa yang kita ajarkan dalam Roma 12 ayat 2 ini dikatakan sehingga kamu dapat membedakan. Tadi dikatakan sehingga kamu dapat membedakan. Itu dalam ayat ini dikatakan so that you may test and approve. Itu juga disampaikan dalam NIV. Then you will be able to test and approve. Kamu dapat tes, dapat menguji dan membuktikan. Artinya itu sebuah pembuktian berdasarkan hasil dari engkau menguji. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita itu ikut Tuhan Yesus, mau diubah terus kehidupan kita, bertransformasi makin hari makin baik, makin hari makin baik, kita akan bisa menguji dan kita akan bisa membuktikan bahwa kehendak Allah itu adalah yang terbaik untuk hidup kita. Setuju? Katakan amin. Itu dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi ini bukan berbicara soal kehendak baik Allah. Mana ya kehendak baik Allah? Yang ini atau yang itu? Yang ini atau yang itu? Enggak. Tetapi justru
justru yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, kehendak Allah yang baik yang berkenan kepada Allah yang sempurna, maksudnya adalah kita akan justru menemukan yang namanya kehendak Allah dalam hidup kita, yang sudah Allah perbuat dalam hidup kita, yang sudah Allah tuntut kita sampai di titik ini, sampai ada pada kita hari ini, itu adalah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan itu sempurna adanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa bertentangan dengan Tuhan. Tuhan seharusnya seperti itu Tuhan. Tetapi ketika kita terus berubah oleh pembaruan budi kita bertransformasi terus kita berubah, akhirnya ada satu titik di mana kita akan berkata, Tuhan, mungkin aku merasa aku lebih pintar daripada Engkau Tuhan. Tetapi ternyata ketika aku mengikuti kehendak-Mu, kalau aku ada di titik ini, kalau Tuhan sudah menuntun aku sampai di saat ini, inilah yang baik, maka inilah yang berkenan kepada Engkau Tuhan, dan aku tidak kekurangan apa-apa lagi, karena ini yang sempurna adanya. Saya teringat begini Bapak Ibu Saudara ya, bagaimana pada waktu saya itu studi kuliah, saya itu satu sisi kepinginnya sekolah teologi Bapak Ibu Saudara. Begitu lulus SMA aku ingin sekolah teologi, tapi siapa sangka ternyata seperti dibelokkan, oh harus kuliah yang reguler dulu. Saya akhirnya studi di sebuah universitas, ambil jurusan manajemen. Tetapi mungkin sebagian dari kita ada yang tahu bahwa saya sangat suka WL, saya sangat suka worship leader, saya sangat suka praise and worship. Siapa sangka di titik itu ternyata saya bisa sepanggung dengan yang namanya Sidney Muhyiddin. Kalau Bapak Ibu sudah sering tahu GPCC, True Worshipers yang lama, yang baru GPCC, banyak lagu yang kita kenal. Ternyata itu beliau bisa diundang, saya bisa melayani panggung dengan beliau, ya, bertatap muka secara langsung. Dan saya kira itu kesempatan emas yang sampai saat ini saya belum menemukan kesempatan itu lagi. Akhirnya setelah itu saya ngambil kesempatan Bapak Ibu Saudara itu saya studi gitu ya, teologi di S2 di Surabaya, di STTII Surabaya ya. Pada waktu itu sempat saya juga bergumul seperti ini, loh kenapa sih saya kok gak dari dulu saja ngambil S1-nya begitu ya, kok sekarang baru ngambil S2-nya. Tapi ternyata di titik itu saya mengalami kelas yang namanya kelas Kristologi waktu itu, dan diajar, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin saya nggak tahu kenal atau tidak, itu diajar oleh Bapak Kris Marantika, pendirinya STTI, satu teolog besar di Indonesia. Dan menariknya, setelah itu adalah kelas terakhir beliau mengajar di S2. Di S1 kan tidak ada ya, beliau mengajar di S1, mengajarnya di S2. Dan setelah itu beliau meninggal, berpulang. Bahkan pada waktu saya studi di S2 ini, saya sempat harus, karena satu dan lain hal saya harus bekerja. Akhirnya kuliah saya tertunda sekian tahun lamanya. Sampai pada waktu saya bekerja, saya berpikir, Tuhan, lihat teman-teman saya, seangkatan saya semua sudah wisuda, kok saya ketinggalan sendirian sih Tuhan, kenapa gitu ya? Ya tetapi siapa yang sangka begitu, dengan ditunda itu, akhirnya dalam mencetak sejarah ya, selama ini tuh kalau wisuda itu S1, S2 berbarengan dan selalu di dalam kampus. Tapi waktu itu eksklusif, hanya khusus S2, dan wisuda di hotel yang luar biasa. Dan ya juga oleh kemurahan Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin kenal salah satu gereja di Surabaya yang cukup besar hari ini, terkenal begitu ya, saya boleh wisuda bersama dengan dia juga. Yang saya pikir itu kesempatan Tuhan yang atur semuanya. Bahkan sampai saya studi, bagi saudara mungkin sudah tahu, saya studi kemudian S2 lagi di saat ya ada pertanyaan, kenapa kok studinya harus lama sekali, tidak dulu aja baru sekarang gitu. Tapi siapa sangka ketika saya masuk di titik itulah baru pertama kali yang namanya konsentrasi pertumbuhan gereja itu dibuka.
Dan saya sangat suka dengan pertumbuhan gereja gitu ya. Saya langsung ambil studi itu, konsentrasi itu. Bahkan saya tanya sama dosennya, Pak, saya tahu namanya STT saat ini gerejanya kan lebih banyak ke anak-anak gereja tradisional. Tapi saya ingin meneliti pertumbuhan gereja-gereja Pentakosta karismatik, Pak. Lalu, bagaimana pendapat Bapak? Dosen saya berkata, saya kamu tahu, ketika saya studi dari Amerika, saya datang ke Malang, saya berdoa, Tuhan, siapa ya Tuhan yang bisa untuk meneliti gereja-gereja Pentakosta karismatik? Karena selama ini yang saya tahu ini gereja-gereja tradisional, Chinese tradisional, nggak ada yang Pentakosta karismatik. Ternyata ketika saya sampai, kamu nanya saya seperti itu, saya kira kamu adalah jawaban doa dari Tuhan. Ayo teliti. Dan puji Tuhan, melalui itu saya bisa ke gereja GPI Bethel. Saya sampai tesis saya meneliti gereja GPI Bethel, gereja dari Bapak Pendeta Ruben Adi Abraham yang adalah ketua sinode dari GPI ini. Gitu ya. Saya rasa semuanya ini akhirnya kehendak Allah menunjukkan itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Mungkin kita sudah ada sampai di titik ini, perjalanan hidup kita sebegitu jauh yang kita jalani sampai kita ada di titik ini. Pertanyaannya, apakah kita lalu masih berontak kepada Tuhan? Tuhan, kenapa mau menuntun aku kok ke tempat ini, kok gak ke sana saja atau ke situ saja Tuhan? Tetapi kabar baiknya adalah ketika kita mau terus berubah, bertransformasi, kita akan mendapatkan berkat ini, yaitu kita sampai pada sebuah pemahaman, oh Tuhan, ternyata kehendak-Mu itulah yang baik adanya, itulah yang berkenan kepadamu, dan itu yang sempurna adanya. Saya melihat pemusik dan pemuji boleh maju ke depan. Tapi itu ini yang kita pelajari saat ini pada siang hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, the blessings of transformation. Ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan ketika kita mau terus bertransformasi dari waktu ke waktu sepanjang umur hidup kita. Kita tidak pernah berhenti untuk terus berubah. Yang pertama adalah kita akan bisa akhirnya menyelami kasih Kristus. Oh, ini menjadi dasar kita. Ternyata kasih Kristus itu begitu besar bagi kita. Kasih Kristus itu terlampau besar bagi hidup kita, memotivasi hidup kita, mendorong hidup kita untuk kita terus mengalami perubahan. Bahkan setelah ketika kita terus mengalami perubahan, akhirnya kita mau mempersembahkan seluruh hidup kita, semua waktu kita, pekerjaan kita, tidur kita, aktivitas sehari-hari kita persembahkan semuanya hanya untuk kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Dan di saat itu akhirnya kita akan memiliki ibadah yang sejati itu, bukan ibadah yang main-main, bukan ibadah yang palsu, tetapi ibadah yang sejati adanya. Bahkan lalu kemudian ketika kita terus bertransformasi, kita akan memiliki pikiran yang terus diperbarui, bukan pikiran yang dipenuhi dengan dosa, bukan pikiran yang berputus asa dan tidak ada pengharapan, tetapi pikiran yang terus semakin serupa dengan Kristus, dipimpin dalam kebenaran Tuhan, dipimpin dalam pengharapan Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kita akan dapat mengenal kehendak Allah, bahwa ternyata semua yang Tuhan lakukan itu yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan itu semua sempurna adanya bagi hidup kita. So itu pertanyaannya pada pagi hari ini, siang hari ini, maukah kita bertransformasi di hadapan Tuhan? Mari tundukkan kepala kita, pejamkan mata kita. Mari kita ambil waktu untuk kita sungguh-sungguh mau berkomitmen di hadapan Tuhan. Maukah kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, aku mau terus berubah, aku mau terus bertransformasi, aku mau terus makin hari makin serupa dengan Engkau Tuhan. Supaya sungguh-sungguh di dalam komunitas kita sebagai orang percaya, persekutuan kita dalam gereja Tuhan di tempat ini, kita tidak menjadi satu sanggungan bagi yang lain. Dimulai dari pemberesan diri kita terlebih dahulu,
juga di dalam tubuh Kristus ini. Kita justru bukan yang menjadi batu sandungan, tetapi kita justru menjadi berkat antara satu dengan yang lain. Dimulai dari diri kita terlebih dahulu. Tangkap pesan Tuhan ini, tangkap anugerah Tuhan ini. Biarlah kita semakin menyelami kasih Kristus. Biarlah kita semakin memiliki ibadah yang sejati,
kami mau terus bertransformasi dalam kehidupan kami. Kami akan memiliki ibadah yang sejati. Ketika kami mau terus bertransformasi, kami akan terus memiliki pikiran yang terus diperbaharui. Ketika kami mau bertransformasi, kami akan bisa melihat bagaimana kehendak Allah itu adalah yang sempurna bagi setiap kehidupan kami. Tapi itu tolong kami, Roh Kudus pimpin kami, biarlah kami menjadi berkat, menjadi terang, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tapi juga bagi sesama orang percaya, bahkan bagi orang yang tidak percaya sekalipun. Kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada, karena semua berubah dimulai dari diri kami terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus memeteraikan firman dalam hidup kami, dalam hati kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat. Kita mempersiapkan persembahan kita. Kami mengucap terima kasih Tuhan karena firman Engkau. Terima kasih Tuhan juga buat berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima. Kami rindu Tuhan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau berkenan hadir di tengah-tengah umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah memimpin dan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Tuhan, segala nyanyian pujian sudah kami persembahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima puji sembah umat-Mu yang beribadah ini. Tuhan, bahkan Tuhan sudah memakai hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang makin indah di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu semuanya. Tuhan Roh Kudus akan menolong kami mengalami perubahan demi perubahan yang mengarah kepada pembaharuan hidup kami untuk menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, ciptaan baru yang menyukakan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, worship leader, singers, para pemusik, usher, kolektor, multimedia, sound, dan sebagainya, para pendoa dalam ibadah doa setiap hari Rabu. Tuhan, Engkau sudah mendengar Tuhan semuanya itu dan mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini yang dapat mengundang hadirat Tuhan di tengah-tengah kami dan memberkati kami semuanya. Berkati hamba-hamba-Mu semuanya ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir saat ini. Kini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan untuk semangat Tuhan seluruhnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat, kasih, anugerah daripada Bapa yang di surga, membawa pulang keselamatan, sukacita, damai sejahtera, dan pembaharuan hidup di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami